Ngopai Podcast itu adalah podcast yang isinya tuh apa aja sih Kang, yang relaxing, talking, releasing, sharing, learning, earning. Wah, itulah kurang lebihnya yang intinya silaturahmi ya. Ya, silaturahmi, berbagi, pelepasan keresahan hati, sarana untuk ngobrol, berbagi lah. Ngopai itu. Dan sebenarnya nggak bisa siapa aja sih, ya dari bintang tamunya sangat bisa siapa aja. Jadi tidak melulu harus apa gitu tapi bisa siapapun dengan profesi apapun, latar belakang apapun, bisa ngobrol bareng Kang Paulan di situ di Ngopai Podcast. Ya, nanti juga bakalan ada video-video yang bakalan melibatkan Qbers juga ya sebenarnya Kang. Nanti juga saya juga belum masuk. Oh iya, podcast ini. Kemarin kan udah ada UJ sama Bama udah ngisi bareng Ngopai Podcast. Nah gini Kang, sedikit aja minta menjelaskan nih tentang si Ngopai Podcastnya sendiri sampai dengan sekarang, si konten-kontennya itu sejauh mana sih mengundang orang-orang untuk merelaxing dirinya dari segala macam permasalahan. Itu katakanlah gini, yang sudah terlibat apakah memang sudah merasa relax dengan mengobrol dengan Kang Paulan sendiri? Kita ngopi dulu agar tidak panik, mending kita ngopi dulu agar tidak tegang. Seperti apa? Iya, terbaru tadi sempat ada tamu Ngopai Podcast. Ya, dia merasakan visi misi istilahnya itu, latar belakang saya menghadirkan itu tuh dia dapat lah. Kata saya tuh santai aja, silakan aja bebas, relaxnya. Yang paling utama tuh tadi tuh releasingnya itu, pelepasannya itu. Semua orang punya cerita, semua orang punya keresahan, semua orang punya kerisauan, semua orang punya permasalahan. Dan pada dasarnya semua manusia ini pasti perlu pelepasan. Tinggal pelepasannya itu ya diupayakan di tempat yang baik, di suasana yang baik, dengan teman ngobrolnya yang baik, yang bantu arahnya ke sana. Dan mudah-mudahan orang-orang yang nonton dan menikmati si Ngopainya sendiri bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari cerita-cerita orang lain ya harapannya gitu. Minimal saya pernah waktu itu, wah Kang, apa tuh ya, saya kalau ngobrol ngalirin, ini apa jangan merasa terdikte, silakan aja, cerita aja. Tapi kalau seandainya nggak ada pelajaran yang bisa diambil, saya cuma cerita dalam tanda kutip seakan-akan ngeluh, ini nggak apa-apa. Ya terus apa yang bisa mereka dapatkan? Minimal mereka nggak merasa sedih sendiri. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Jadi Ngopai Podcast itu betul-betul pelepasan. Saya nggak ada mendikte, nggak ada mengatur, nggak ada kayak gimana, betul-betul ngalir seininya tamu ngopainya aja. Tapi ngomong-ngomong dari Ngopai Podcast sendiri, sebenarnya awal mula Kang Paulan bikin Ngopai Podcast tuh alasannya apa sih? Awal mulanya? Ya dorongan paling kuat tuh semenjak pandemi. Karena ada lockdown gitu ya. Kita nggak bisa leluasa untuk berinteraksi, bersosialisasi, beraktivitas keluar dan sebagainya. Sedangkan kita ini kan manusia ini makhluk sosial. Betul. Makhluk sosial tuh dia ada perlu untuk jumpa sama orang. Ya masih sedikit banyaknya bicara tuh dia ada energi feedback satu sama lain untuk penyaluran, releasing kayak seperti itu. Akhirnya saya sendiri membutuhkan itu. Akhirnya semakin kuat lah. Saya mau coba buat di channel, asalnya kan di platform yang lain tuh. Cuma di platform yang lain yang nggak terlalu dominan ya untuk bicara santai apa gitu. Akhirnya saya memilih YouTube untuk sharingnya tadi, meskipun lewat dunia maya, lewat platform itu. Jadi latar belakangnya itu saya pribadi perlu
perlu sarana saluran untuk melepaskan bahwa saya ini makhluk sosial nih, meskipun lewat dunia maya. Terus sebagai terapis juga, lalu saya suka ada ngisi mentoring bagaimana orang-orang tuh, saya agak paham betul bahwa orang tuh ketika di lockdown, di sekat sampai sulit untuk berinteraksi itu masalah besar, kejiwaannya dan sebagainya itu. Akhirnya maka saya buatlah khususnya buat saya sendiri, terus saya pun nggak egois lah. Maka saya nggak monolog, maka dibuatlah podcast tuh obrolan biar saya bisa dua arah interaktif ya, biar ada dua arah, baik yang kamu ngopainya maupun teman-teman yang menontonnya. Tapi saya juga melihat beberapa konten dari Ngopai sendiri, memang ada ini ya, ada keunikannya tuh. Jadi kita tuh akan lebih enak ngobrolnya. Kang Paulan tuh jago untuk bikin suasana itu, jadi tidak terkesan kita didikte atau dengan permasalahan kita cerita kayak gimana, tapi ngalir begitu saja. Dan memang saya sepakat sih dengan tadi statement Kang Paulan, kalau manusia itu adalah adalah makhluk sosial. Ketika PPKM ini kita dibatasi interaksi kita dengan banyak orang, mungkin itu akan menjadi berdampak kepada diri kita masing-masing gitu. Jadi yang biasanya kita interaksi keluar rumah, main atau kerja atau ngapain, kita diam di rumah dengan keluarga kita sendiri, itu saya juga merasakan sendiri sih Kak. Jadi gimana, bukannya dengan keluarga itu apa gimana sih ya, tapi kalau dengan durasi yang terlalu, kita ibaratnya nggak punya spare gitu untuk kita berinteraksi dengan orang luar tuh, memang agak stres juga. Bukannya bosan ketemu istri atau anak, tapi kalau hampir tiap hari kita nggak ada waktu keluar lagi, memang bikin stres juga. Dan memang saya juga sebenarnya sepakat sih ketika PPKM ini tuh momentum ketika saya pun banyak mengakses obrolan-obrolan yang sifatnya orang lain yang ngobrol tapi saya nyimak gitu, kayak podcast itu kan. Jadi makanya ketika saya melihat Ngopai podcastnya sendiri, wah asik nih. Salah satu bisa releasing juga ketika sekarang PPKM atau masa pandemi ini mudah-mudahan sih jadi berangsur membaik dan normal. Kita juga harus memperbaiki psikologis kita juga kan itu. Karena memang bisa dirasakan selain daripada dampak ekonomi dan lain sebagainya, dampak psikis dan psikologis manusia itu tidak kalah penting setelah pandemi ini. Iya.